Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun ke-2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saya bahas latihan soal P3K episode 19. Soal nomor 1 P3K Perawat. Perawat memberikan petunjuk pada pasien diabetes mellitus yang baru pulih dari diabetik ketoadosis jika mengenai pengambilan tes untuk pencegahan kambuhnya serangan. Petunjuk manakah yang penting ditekankan oleh perawat? A. Tes kadar ketonurin. B. Monitor glukosa darah dengan sering. C. Makan secara teratur sesuai anjuran diet. D. Makan 6 kali dalam jumlah kecil tiap hari. E. Lakukan follow-up kesehatan yang memadai. Jawaban. B. Monitor glukosa darah dengan sering. Pembahasan. Pendidikan kesehatan pada pasien setelah perawatan DK harus menekankan pada kebutuhan monitoring glukosa darah antara 4-5 kali per hari. Penting juga diinstruksikan kepada pasien untuk memberitahukan kepada tenaga kesehatan bila serangan terjadi. Adanya keton urin mengindikasikan bahwa DK terjadi. Pasien harus makan dengan kandungan gizi seimbang, termasuk snack seperti yang dianjurkan. Soal nomor 2 P3K Perawat. Seorang perawat mencatat bahwa pasien dengan diabetes mellitus tipe E mengalami lipodistrofi pada kedua paha atas. Manakah informasi selanjutnya yang harus didapatkan perawat selama proses pengumpulan data? A. Konsistensi hasil aspirasi. B. Merencanakan obat peroral. C. Persiapan area yang akan diinjeksi. D. Rencana rotasi lokasi untuk injeksi. E. Sudut di mana pemberian obat akan diberikan. Jawaban. D. Rencana rotasi lokasi untuk injeksi. Pembahasan. Liposdistrofi adalah hipertrofi pada jaringan subkutan tempat injeksi terjadi pada beberapa pasien diabetes mellitus saat tempat injeksi yang sama digunakan dalam waktu lama. Pasien kemudian diminta untuk merotasi tempat injeksi untuk mencegah terjadinya kerusakan jaringan kulit. Soal nomor 3 P3K Perawat. Seorang perawat memastikan lokasi fistula arteriovenosus pada lengan kiri pasien untuk mempersiapkan tindakan hemodialisis. Indikasi manakah yang menunjukkan bahwa fistula dimaksud telah paten? A. Kehadiran nadi radialis pada lengan kiri. B. Terdapat denyutan pada fistula saat dipalpasi. C. Kehadiran nadi ulnaris pada pergelangan tangan kiri. D. IRT kurang dari 3 detik pada kuku di jari tangan kiri. E. Hilangnya suara desiran pada fistula saat diauskultasi. Jawaban. D. Terdapat denyutan pada fistula saat dipalpasi. Pembahasan. Seorang perawat memastikan fistula dengan mempalpasi untuk adanya denyutan atau suara desiran saat auskultasi. Kehadiran denyutan atau suara desiran mengindikasikan kepatenan fistula. Meski nadi radialis pada pergelangan tangan kiri dan CRT kurang dari 3 detik pada jari tangan kiri adalah kondisi normal yang diharapkan, kedua hal tersebut tidak memastikan kepatenan dari fistula. Soal nomor 4 P3K Perawat. Seorang pasien dengan riwayat penyakit paru beresiko terjadi asidosis respiratorik. Tanda dan gejala mana yang harus dilakukan pengkajian perawat untuk karakteristik kelainan itu? A. Bradipnea, pusing, parestesi. B. Bradikardi dan hiperaktivitas. C. Sakit kepala, sulit tidur dan bingung. D. Penurunan rata dan kedalaman pernapasan. E. Penurunan rata dan kedalaman pernapasan. Jawaban. C. Sakit kepala, sulit tidur dan bingung. Pembahasan. Ketika pasien mengalami asidosis respiratorik, rata kedalaman pernapasan meningkat sebagai kompensasi. Pasien juga mengalami sakit kepala, sulit tidur, perubahan status mental, seperti mengantuk dan bingung, gangguan visual, diaforesis, sianosis karena hipoksia menjadi semakin akut, hiperkalemia, nadi cepat dan irregular, serta distremia. Soal nomor 5 P3K Perawat. Pasien dengan sindrom Guillain-Barré mengalami paralisis pada tubuh bagian atas, sudah diintubasi dan diberikan ventilasi mekanik.
manakah strategi yang harus dimasukkan perawat pada perencanaan keperawatan untuk membantu pasien menghadapi penyakitnya? A. Memberikan obat penenang melalui intravena. B. Mengurangi distraksi dan membatasi pengunjung. C. Memberikan umpan balik positif dan mendorong rom aktif. D. Memberikan pasien kontrol penuh atas keputusan perawatan dan membatasi pengunjung. K. Memberikan informasi, memberikan umpan balik yang positif, dan mendorong relaksasi. Jawaban: P. Memberikan informasi, memberikan umpan balik yang positif, dan mendorong relaksasi. Pembahasan. Pasien dengan sindrom Guillain-Barré mengalami ketakutan dan kecemasan akibat paralisis tubuh bagian atas, serta munculnya gangguan yang tiba-tiba. Perawat dapat mengurangi ketakutan dengan memberikan informasi yang akurat tentang kondisi pasien, memberikan perawatan lanjut, dan umpan balik positif pada pasien, mendorong relaksasi, serta distraksi. Keluarga bisa dilibatkan pada aktivitas tertentu dan memberikan hiburan untuk pasien juga. Soal nomor 6 P3K perawat. Di ruang penyakit dalam terdapat pasien dengan risiko tinggi alergi lateks. Sebagai seorang perawat, intervensi manakah yang dapat dilakukan kepada pasien dengan risiko tinggi alergi terhadap lateks? A. Jangan menggunakan sarung tangan non-lateks. B. Tempatkan pasien hanya di dalam ruangan pribadi. C. Pastikan persediaan alat bebas lateks tersedia di dekat pasien. D. Jangan memberikan pengobatan yang berasal dari botol kaca. E. Hanya gunakan Manset sfigmomanometer elektronik untuk memeriksa tekanan darah pasien. Jawaban: C. Pastikan persediaan alat bebas lateks tersedia di dekat pasien. Pembahasan. Jika pasien mengalami alergi terhadap lateks dan beresiko tinggi terhadap alergi, perawat seharusnya menggunakan sarung tangan non-lateks dan peralatan bebas lateks tersedia di sekitar pasien. Persediaan dan peralatan yang menggunakan lateks harus disingkirkan. Hal ini termasuk manset dan botol obat dengan penutup berbahan karet yang melibatkan penusukan menggunakan jarum suntik. Tidak perlu memberikan pasien ruangan khusus. Soal nomor 7 P3K perawat. Seorang pasien mengalami defisit neurologis yang melibatkan sistem limbik. Manakah temuan pengkajian yang spesifik pada tip defisit neurologis ini? A. Disorientasi pada orang, tempat, dan waktu. B. Tidak mampu mengenali lingkungan sekitar. C. Afek datar, dengan periode labilitas emosional. D. Tidak dapat mengingat apa yang dimakan saat sarapan hari ini. Tidak mampu melakukan penambahan dan pengurangan. Tidak tahu siapa Presiden Indonesia. Jawaban: C. Afek datar, dengan periode labilitas emosional. Pembahasan. Sistem limbik bertanggung jawab pada perasaan, afek, dan emosi. Kemampuan kalkulasi dan pengetahuan tentang kondisi terkini merupakan fungsi lobus frontalis, hemisfer cerebral, dengan fungsi regional spesifik, mengontrol orientasi seseorang. Mengingat kejadian dikontrol oleh hipokampus. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya.